seperti kita sakit, terus kita ingin berobat karena udah parno duluan nih, gitu. Tapi ketika akan berkunjung ke rumah sakit atau ke klinik, gitu, agak-agak ragu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini di channel Mika Barka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sini bersama Mika di Dapur Mami di studio podcast di yang merangkap Dapur Mami, merangkap juga perpustakaan. Kali ini Mika mau tanya-tanya tentang kabar kalian. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini Mika mau nyapa semua teman-teman dulu yang pengen disapa ya. Sebelum kita mulai pada tema berikutnya, Mika mau nyapa dulu buat Dharma Wanita UIN SMH Banten, buat Umi Rektor. Terima kasih banyak dukungan dan support Umi buat Mika. Semoga doa Umi selalu menyertai gitu ya. Juga buat Bu Atu, Bu Haji Enong, Teh Ida gitu. Buat anggota-anggota Bunda-Bunda Dewe, terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung Mika. Kali ini juga Mika mau nyapa banyak-banyak teman gitu, banyak teman-teman gitu, bukan banyak-banyak teman. Ada Cikita, halo Cikita, apa kabar kalian? Semoga kalian semua sekeluarga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap sehat-sehat. Sebenarnya mau nyebutin satu-satu, tapi banyak banget yang mau disebutin gitu. Bukannya nggak mau nyebutin gitu ya, tapi karena kita banyak banget gitu loh yang rajin-rajin chatting nih gitu kan. Ada Bi Eki, ada Mi Haji Ade, ada Teh Haji Rohma, ada Wiwi, ada Cupi, ada Bunda Emi, ada Tante Visi, ada Amah Roni, ada Mista, ada Unce gitu. Ada siapa lagi ya? Oh, ada Bu Kepsek Minda, ada Uher. Oh iya juga Bunda, kemarin Mami itu dapet informasi bahwa diksi kita, salah satu teman kita telah kehilangan anaknya yang baru melahirkan. Buat Zeki, Mika ucapin ikut turut belasungkawa, maaf belum bisa takziah karena keadaan yang dalam situasi seperti ini. Semoga almarhumah husnul khatimah. Buat teman-teman yang lain yang mau Mika sapa siapa ya kali ini? Kali ini Mika mau nyapa juga buat Ibu Guru TK Telaga Sakinah. Halo Ibu Guru, apa kabar? Mudah-mudahan Ibu Guru dalam keadaan sehat walafiat. Juga untuk semua wali-wali murid, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian? Tetap stay at home aja ya, jangan kemana-mana kalian. Mau sapa juga nih, Mika mau ada amanat, mau nyapa dari Ustadzah Lili Nurlaili. Ustadzah Imut ini kirim salam, katanya buat saudara-saudara yang ada di Munjul, di Pandeglang, di Rangkas, area Serang, hati-hati, jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir gitu. Jangan kemana-mana juga. Pokoknya kita ikuti anjuran pemerintah, stay at home, di rumah aja. Masih tetap berlaku seperti itu gitu. Terus juga buat teman-teman Abiturian 92, halo Abiturian 92, udah lama ya kita nggak ketemu gitu. Semoga nanti suatu saat kita bisa bersilaturahmi kembali. Mika juga mau nyapa keluarga di Jakarta. Ada Mamila, ada Mama Ati, ada Tante Betty, ada keponakan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, cucu-cucu yang cantik, yang ganteng gitu. Mohon maaf, Mika belum bisa berkunjung ke Jakarta, belum bisa bersilaturahmi karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Semoga keadaan ini cepat berlalu sehingga kita bisa aktivitas normal kembali. Oh ya, untuk kali ini kita apa sih yang mau diobrolin? Masih seputar wabah COVID-19. Berbicara mengenai COVID-19, Mika masih agak-agak sedikit bingung sebenarnya ya. Awal mula adanya COVID-19 gitu. Banyak seliweran gitu berita bahwa ini karena memang asli virus wabah yang Allah turunkan ke kita, sebuah ujian. Cuma yang pasti karena memang sudah terjadi dan ini merupakan isu global, masih tetap sama, himbauan yang sama buat kita semua, jaga kebersihan,
cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan gitu. Tapi banyak hikmah yang terkandung yang udah pernah Mika omongin juga di sini. Banyak banget hikmahnya. Kita jadi bisa menjaga diri lebih sehat, kita bisa protek terhadap orang luar, kita juga jadi bisa banyak berkumpul bersama keluarga, melakukan aktivitas yang bisa kita lakukan. Kalau berbicara mengenai aktivitas, sebenarnya di rumah udah 1 bulan ini agak-agak jenuh mungkin ya. Setelah juga anak-anak kita melakukan pembelajaran online. Kita semua sama, pasti ikut merasakan dampak dari COVID-19 ini. Kita semua bisa merasakan bagaimana ibu-ibu, maaf yang bukan para guru gitu ya, ketika harus mengajar anak di rumah, tapi juga harus memasak, harus membagi tugas dengan mencuci, menyetrika atau lain sebagainya gitu. Tapi ya kita nikmati aja. Ini adalah semua proses. Semoga semua cepat berlalu. Mika mau ucapin juga terima kasih buat seluruh dewan guru, buat seluruh para guru-guru di Indonesia, buat seluruh tenaga medis yang sudah bekerja dengan giat. Mika mau ucapin juga buat seluruh mahasiswa dosen yang sudah terlibat dalam interaksi sosial gitu, yang berusaha untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk melakukan jiwa sosial mungkin ya gitu. Oh ya, untuk kali ini juga masih berbicara tentang COVID-19, selain kita berbicara masalah tentang kesehatan, kebersihan, kalau Mika nih aktivitas di rumah itu malah makin nambah gitu loh. Kalau kalian gimana para wanita karir, ibu-ibu rumah tangga gitu? Kalau berbicara masalah aktivitas di rumah selain kegiatan mencuci, mensetrika ataupun kegiatan lainnya, sekarang yang bikin Mika rada-rada bingung, ini anak-anak senang banget nih terjun ke dapur. Gimana coba? Anak-anak ibu-ibu di rumah, bunda-bunda semua, sama nggak ya apa yang dialami sama Mika nih? Kalau misalnya anak Mika nih punya 2 putri yang cantik-cantik yang sudah mulai beranjak remaja, udah mulai senang tuh terjun ke dapur. Udah mulai seneng kuliner-kulineran, mengekspresikan apa yang mereka buat. Sedikit-sedikit, Mi, besok kita bikin ini ya, Mi, besok kita bikin itu ya. Banyak banget ide-ide yang pengen dibuat gitu kalau masalah kuliner. Itu sampai makanan pun numpuk di kulkas, tapi cuma buat praktek, makanya mah gak seberapa. Mungkin ibu-ibu juga merasakan hal yang sama. Kalau ke warung yang dituju nggak lain terigu, telur, gula, udah deh 3 itu ada pasti anteng, kutrak-katrek. Kayaknya kalau kita ngomongin masalah kuliner makanan perut jadi lapar nih. Udah pada makan belum? Alhamdulillah kalau Mika mau udah makan, kita semua udah makan. Tapi jangan juga makan terlalu malam ya, gitu. Jaga kesehatan. Kalau yang belum makan, ayo makan dulu, gitu. Biar perutnya terisi, tidak kosong, gitu loh. Sekarang selain kita membicarakan masalah itu, apalagi sih yang mau kita obrolin? Duh, sampai bingung. Saking banyaknya, Mika tuh mau ngobrol apa gitu yang mau diobrolin. Untuk kali ini juga, Mika masih membahas tentang kesehatan. Kalau kita berbicara tentang masalah kesehatan, ketika berobat gitu loh, di satu sisi ada dilema tersendiri. Benar nggak sih teman-teman ngalami seperti yang Mika alamin? Seperti kita sakit, terus kita ingin berobat karena udah parno duluan nih, gitu. Tapi ketika akan berkunjung ke rumah sakit atau ke klinik gitu, agak-agak ragu juga. Takut di sana tertular lah atau lah apalah gitulah, maksudnya jadi akhirnya keinginan untuk berobat depending lagi tuh, stay at home aja gitu, pengen di rumah aja, mungkin dengan cuma minum air hangat atau minum dengan persediaan obat-obat yang ada di rumah gitu. Jadi kalau masih bisa ditangani di rumah, kita usahakan ditangani di rumah, jangan buru-buru pergi ke dokter juga, karena dalam situasi yang kayak gini agak riskan kalau untuk keluar rumah kalau bukan untuk hal yang sangat penting banget. Buat pesan buat kalian semua, karena kita juga sekarang menjelang puasa, menjelang bulan Ramadan nih gitu kan, Mika mau ucapin gitu ya,
minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, bukan cuma lebaran, tapi maaf-maafan untuk kebersihan hati gitu, kebersihan jiwa, agar semua dosa terlepas, agar kita kembali plong gitu, beban ringan tanpa ada perasaan beban berat karena punya salah sama teman, karena nggak enak, karena apalah gitu. Apalagi kalau kita yang tipenya baperan, dikit-dikit baper gitu ya. Istilah anak sekarang gitulah baperan. Sebenarnya nggak ngerti apa itu baperan gitu. Cuman ya istilah anak-anak ikut-ikut ya, kid zaman now gitu loh gitu. Terus juga besok kita mau bahas apa lagi ya? Hari ini juga sebenarnya mau banyak yang dibahas gitu. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan juga, Mika banyak kesibukan juga selain mengurus rumah tangga. Karena Mika juga punya bisnis nih. Mau tahu bisnis Mika apa? Gitu. Mika itu punya bisnis avocado, Mika avocado. Mika juga sekarang lagi latihan bisnis banyak loh, macam-macam, apa aja mau Mika kerjain, yang penting itu halal gitu. Buat teman-teman yang udah sering berbelanja, yang udah sering belanja di Mika ucapin makasih banyak gitu kan, karena dengan belanjanya kalian gitu, mudah-mudahan meskipun laba tidak banyak gitu, tapi insya Allah rezekinya mengalir, insya Allah berkah, karena sebagian laba yang Mika keluarkan juga kita salurkan buat fakir miskin dan yatim. Jadi kalian yang sudah berbelanja di Mika Avocado atau di Mika Cookies, terima kasih, jazakumullah khairan kasiro, karena kalian udah ikut berpartisipasi gitu ya. Agak ribet ini ngomongnya sebenarnya, agak kelibet-libet. Jazakumullah khairan kasiro karena udah berpartisipasi, ikut menyumbang gitu kan. Karena sebelum puasa Mika akan mulai lagi bisnisnya. Sekarang belum dimulai. Kenapa? Karena masih tunggu-tunggu waktu. Karena masih ada virus-virus kayak gini gitu loh. Jadi masih ekstra hati-hati. Akan difikirkan kembali kapan akan dimulai kembali dibuka avocado, Mika Avocado. Tapi tunggu aja. Kalian tetap stay at home. Jangan kemana-mana. Mika yang akan kesana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.